Terpikat pesona Hot Duda. Bab 013. Tapi si Widuri itu rajin sholat, nggak mungkin dia pakai cara begitu buat menjerat lelaki. Loh kok kamu malah belain dia, Mas? Alia langsung menyambar dan tak terima Randy membela Widuri. Nggak belain, cuma bicara fakta aja kok. Setahu aku, dia selalu menjaga sholatnya. Nggak suka. Aku nggak suka kamu bagus-bagusin dia. Protesnya. Iya. Yuk mending kita bukain kado-kado ini, yuk. Alia sebenarnya masih kesal, tapi dia juga penasaran dengan kado yang diberikan oleh Bian. Alia membukanya, berupa amplop yang ternyata berisi 2 tiket liburan ke negara Asia meliputi tiket pesawat dan booking hotel untuk 4 hari 4 malam. Wah, Pak Bian kasih kado trip ke Korea lengkap sama akomodasi dong. Unceh, Pak Bian tahu aja kalau kita belum menentukan destinasi honeymoon. Alia akhirnya sedikit terhibur dengan kado itu. Dia begitu kegirangan. Iyalah, Randy akui kalau kado dari Bian memang berharga dan mahal. Pantas saja kalau istrinya memang sesenang itu. Kemudian Randy penasaran dengan sebuah kotak cukup besar yang dibawa oleh Widuri. Randy tak menyangka kalau Widuri memberikan kado terpisah untuknya dan Alia. Kamu bahkan membawakan kado untukku, Widuri, jangan-jangan kamu nggak bisa move on dari aku ya? Tahu kamu bisa jadi cantik begini sih, aku ya mau aja kalau diajak balikan, batin Randy sambil senyum-senyum tak jelas. Sekarang coba buka kado dari mantanmu itu, Mas. Kira-kira dia beliin apa buat kita? Kata Alia. Oke. Randy membuka kado itu, ada kotak yang tidak terlalu besar tapi juga tidak kecil. Mereka membukanya bersama-sama dan saat mereka melihat isinya, wajah Randy terlihat panik dan agak berkeringat, sementara Alia hanya mengerut dahi dan tak mengerti kenapa Widuri memberikan kado itu. Apa ini maksudnya? Tanya Alia tak mengerti. 16. Apa-apaan ini? Apa maksudnya? Kenapa mantan istri kamu ngasih kado barang-barang aneh ini? Alia menggerutu sementara tangannya mengabsen satu persatu barang yang ada di dalam kotak kado dari Widuri. Randy terbungkam, peluh terbit membasahi wajah, sesekali hanya bisa menelan saliva dan menghitung detik demi detik saat rahasia gelapnya akan segera terkuak. Emang gila ya si Widuri? Kamu nggak tersinggung sama ini, Mas? Lihatlah. Alat pompa pen asterisk S, pil Viagra, ring perangsang, tisu magic. Apa ini? Ini sih benar-benar penghinaan. Alia tidak curiga sama sekali. Alia malah menuduh Widuri yang iseng dan melakukan penghinaan pada Randy. Randy belum bisa menyahut dan membela diri. Widuri memang memberikan kado yang sangat berani dan sungguh tak terduga oleh Randy sendiri. Vakum alat vital atau pompa pens, pil biru atau dalam medis disebut Viagra. Obat yang sering digunakan oleh para penderita impotensi untuk ereksi saat berhubungan, dan masih ada ring perangsang agar alat vital tegak tahan lama serta tisu magic. Kamu masih nyimpan nomor si Widuri nggak, Mas? Sini aku minta. Dia udah benar-benar menghina kita dengan kado ini. Secara nggak langsung, dia udah nuduh kamu impoten lewat barang-barang ini, Mas. Alia masih sangat emosi. Impoten. Saat Alia melontarkan kata itu, hati Randy semakin resah dan takut. Pak Bian harus tahu kalau istrinya itu udah ngasih kado yang nggak beretika sama kita. Masa iya istri seorang pria berwibawa seperti Pak Bian memiliki kepribadian buruk kayak gini? Dia pikir dia lucu. Sialan. Udah ya, Al. Kita abaikan aja kadonya ini, tenangkan Randy, sementara dirinya sendiri juga merasa tidak tenang. Nggak bisa, Mas. Ini tuh penghinaan. Sumpah deh, aku sangat tersinggung. Kayaknya dia dendam karena nggak pernah disentuh sama kamu, iya, kan, Mas? Iya, mungkin begitu,
Randy mendadak gagu. Orang gagah begini mana mungkin butuh alat-alat bantu bodoh itu. Alia masih merutuk dan tangannya mulai beraksi. Alia meraba bagian alat vital Randy dan Randy stuck karena Alia meremasnya tanpa aba-aba. "Kenapa, Mas? Kok wajah kamu tegang begitu?" tanya Alia keheranan. Apalagi, Randy malah beringsut dan menghindari remasan tangan Alia. Aku mau ke toilet dulu," jawabnya semakin aneh. "Kamu tegang? Kamu gugup ya?" Alia menggoda tanpa menerigai apapun. 17. Baik dari mantan suami impotennya. "Sayang," panggil Bian, menyadarkan Widuri dari lamunan liarnya. Tahu-tahu Bian sudah melepaskan diri dari Widuri dan mengelap sisa-sisa basah di batang pusakanya dengan tisu yang tersedia di nakas. Iya, Mas. Kok malam melamun? Apa yang kamu lamunkan?" tanya Bian. Dia lanjut mengelap sisa-sisa basah di area intim istrinya. "Ah, Mas. Biar aku aja yang bersihin." Widuri jadi malu lalu mencoba membersihkannya sendiri. "Udah, kamu baringan aja, biar aku yang membersihkannya." Bian manis sekali. Bahkan untuk hal seperti ini pun, Bian melakukannya dengan senang hati. Widuri sangat malu. Bian menatap wajah Widuri lalu menatap milik Widuri sambil tersenyum. "Udah ah, Mas, malu." Widuri merapatkan kakinya karena malu. "Kenapa malu? Aku sudah memasukinya belasan kali," goda Bian. Widuri hanya tersipu lalu ia bangun dan duduk sejenak sebelum pergi menuju ke kamar Nandi. "Ya, malu aja Mas. Setiap kali selesai bercinta, Widuri memang masih seperti itu. Masih butuh waktu untuk benar-benar terbiasa." Bian malah suka. Wajah tersipu Widuri seperti rona mawar pink yang bermekaran di musim semi. Sangat cantik dan memanjakan mata, tak jemu-jemu Bian menatapnya. Ini hari Minggu yang cerah. Setelah sarapan, Bian dan Yasa duduk bersama di teras belakang rumah sambil menikmati hamparan rumput basah yang baru saja disirami oleh tukang kebun mereka. Wangi rumput di pagi hari adalah hal sederhana yang bisa mereka nikmati di belakang rumah. "Yas, Papa akan nyiapin 2 guru privat buat kamu. Papa lihat nilai matematika dan nilai akuntansi kamu sangat buruk. Papa udah pilih beberapa opsi yang bisa kamu filter lagi. Mereka adalah profesional yang sangat kompeten di bidangnya." Bian memulai obrolan. Yasa malah ingat pada Lanina. "Papa bayar mereka, kan?" tanya Yasa. "Iyalah, Papa bayar guru terbaik dengan fee terbaik juga." 18. Berapa Papa bayar mereka untuk setiap kali pertemuan? Itu urusan Papa, kamu tahu belajar aja, nggak usah tahu soal biayanya. Sebenarnya aku punya rekomendasi buat Papa, ucap Yasa walau terlihat tidak yakin. Rekomendasi apa? Rekomendasi guru privat yang aku rasa cocok buatku. Aku pasti akan enjoy kalau belajar dari dia. Bian tertarik dengan bahasan Yasa. Kemarin-kemarin, Yasa menolak guru privat, tapi kenapa sekarang dia malah mengajukan rekomendasi? Siapa dia? Papa sih oke aja kalau memang dia bisa ngajak kamu buat belajar. Yasa terdiam sejenak. Ada rasa ragu juga mengutarakan maksudnya, sementara Bian menyimak 100% pada putranya. Sebenarnya dia bukan profesional, Pak. Dia itu masih pelajar, sama kayak Yas. Bian semakin tertarik menunggu inti penjelasan putranya. Dia putus sekolah, tapi dia pintar. Dia putus sekolah karena ibunya nggak sanggup bayar biayanya. Kasian sih. Soalnya dia semangat banget pengen sekolah. Aku pikir, mudah aja buat Papa biayain dia sekolah dan sebagai gantinya, dia akan bantu Yas belajar sampai Yas ngerti sama rumus-rumus mumet itu. Mendadak Yasa jadi soft boy, sepertinya Yasa sedang membicarakan soal Lanina. Bian belum memberi respon,
apakah Bian akan menyetujui usul dari Yasa? 19. Di sela-sela obrolan, Widuri muncul dengan 2 gelas minuman es lemon tea untuk Yasa dan lemon tea hangat untuk suaminya. Hai, maaf ya ganggu, cuma mau nyajiin minuman ini buat menetralisir setelah tadi kita sarapan sup daging, ucap Widuri lalu menyajikan 2 minuman itu ke hadapan Bian dan Yasa. Makasih ya, sayang. Bian sangat welcome menyambut. Sama-sama, Mas. Beda dengan Yasa. Yasa sama sekali tidak senang. Dia bahkan merasa sangat muak saat sang papa memanggil sayang pada ibu tirinya itu. Kamu mau kemana lagi? Duduklah di sini, pinta Bian saat Widuri hendak pergi. Widuri malah tidak enak dengan mimik muka Yasa, padahal dari kejauhan tadi, Widuri melihat Yasa sedang berbincang hangat dengan Bian, tapi berubah bad mood saat Widuri datang. Ayo, duduklah. Bian memaksa, akhirnya Widuri menurut dan duduk di sofa yang sama dengan Bian. Lanjutin lagi apa yang kamu bicarakan tadi, Yas. Boleh papa tahu, siapa teman yang kamu rekomendasikan itu? Bian kembali pada obrolan. Ya temen, intinya sih aku mau bantu dia biar bisa sekolah lagi. Jawab Yasa dengan ketus. Apa dia bisa kesini sekarang? Papa mau ngobrol sama temen kamu itu, mumpung papa libur, pinta Bian. Widuri hanya menyimak, tidak berusaha ikut campur dengan obrolan anak dan ayah itu. Ya udah, aku mau jemput dia dulu. Kenapa nggak kamu telpon aja? Suruh langsung ke sini. Dia nggak tahu alamat rumah ini. Papa tunggu aja. Jawabnya lalu beranjak begitu saja tanpa meminum minuman yang disajikan oleh Widuri. Sepertinya Yasa akan langsung ke taman kota untuk menemui Lanina dan membicarakan soal ini. Mas, kalau boleh tahu, kamu sama Yasa lagi ngobrolin apa? Tanya Widuri jadi kepo. Ini loh, sebentar lagi kan dia naik ke kelas 12. Aku rasa dia butuh guru privat biar pemahaman dia tentang pelajaran yang kurang dimengerti di sekolah bisa dimaksimalkan. Aku ada beberapa rekomendasi guru privat terbaik di kota ini, tapi ternyata Yasa malah ngasih usul lain. Usulnya bikin aku takjub. Oh ya, apa itu? Tadi Yas bilang kalau dia punya teman yang putus sekolah, tapi dia pintar secara akademis. Nggak bisa lanjut. 20. Sekolah karena urusan biaya. Aku nggak ngangka kalau Yas ternyata punya kepekaan sosial terhadap temannya, sungguh aku takjub dengan usulnya. Aku jadi pengen ketemu langsung sama temannya itu. Bian menceritakan ulang niat mulia Yasa pada Widuri. Widuri juga ikut larut, Widuri terharu dengan penjelasan singkat dari Bian. Yasa baik banget ya, peduli banget sama temannya. Itulah, aku nggak peduli dia pernah tawuran belasan kali dan dapat skorsing berulang kali. Tapi sikapnya kali ini, benar-benar membuat aku bangga. Mata Bian berbinar-binar. Terlihat jelas kalau Bian sangat bangga dengan Yasa. Bukan karena Yasa berprestasi, tapi sikap peduli Yasa terhadap teman adalah sebuah prestasi tersendiri bagi Bian. Alhamdulillah ya, Mas. Widuri ikut hanyut dan ikut senang. Widuri melirik ke sofa yang tadi ditempati Yasa dan dia melihat kunci motor Yasa tertinggal di sofa itu. Loh, itu kunci motornya Yasa, kan? Widuri beringsut dan meraih kunci itu. Ketinggalan rupanya, simpan saja di meja, nanti pasti Yas kembali buat mengambilnya. Widuri malah punya ide. Dia akan berinisiatif untuk mengantarkan kunci motor itu ke garasi. Siapa tahu Yasa akan berpikiran baik pada Widuri, setidaknya menilai Widuri lebih baik. Biar aku anterin ini ke garasi aja, Mas. Widuri bangkit dengan semangat. Kalau Yas bersikap buruk, kasih tahu aku ya. Widuri hanya tersenyum menanggapi perkataan Bian. Widuri beranjak dan langsung berjalan ke arah garasi yang ada di sudut lain halaman yang luas itu.
Bian percaya kalau Widuri memiliki niat yang baik. Andai saja Yasa mau membuka hati, pasti Yasa juga akan merasakan rasa nyaman yang sama dengan apa yang Bian rasakan. Bian lanjut membaca berita lewat layar gawainya dan mempercayakan kunci motor Yasa pada istrinya. Widuri mempercepat langkah dan melihat Yasa sedang sibuk meraba-raba saku jaket dan saku celananya, pasti sedang mencari kunci motornya. "Kamu pasti lagi nyari ini ya?" Widuri muncul cukup mengejutkan Yasa. Widuri menunjukkan kunci motor itu dan Yasa menyambut dengan wajah masam. "Kamu meninggalkan ini di sofa?" ucap Widuri dan berjalan semakin dekat pada Yasa yang sudah standby duduk di atas tunggangan gagahnya itu. Ducati Panigale senilai miliaran hadiah ulang tahunnya yang ke-17 tahun. "Nih, hati-hati di jalan ya," kata Widuri lalu menyerahkan kunci itu. Yasa menyambarnya dengan kasar dan tak ada ucapan terima kasih sama sekali. Widuri tak merasa tersinggung sedikit pun. "Ngomong-ngomong, teman kamu itu sukanya apa? Biar saya buatkan cemilan buat kalian nanti," ucap Widuri sambil menawarkan jasa. 21. "Nggak usah," jawab Yasa lalu memundurkan motornya untuk segera keluar dari garasi. "Saya buatkan es, teh atau macaroni panggang, gimana?" "Serah." "Bruung-bruung." Yasa menjawab tawaran Widuri dengan geberan motor yang sangat memekakan telinga. "Ternyata emang nggak semudah yang aku kira. Aku bisa menaklukkan hati Mas Bian dengan mudah, tapi pasti akan sulit buat bikin anak ini menerima aku sebagai ibu tirinya." Batin Widuri sambil menyaksikan Yasa pergi melengos dengan motor sport kesayangannya. Itu adalah motor yang tidak diperbolehkan dipakai ke sekolah oleh Bian, hanya boleh dipakai sesekali saja dengan alasan keamanan. "Tapi aku nggak akan nyerah. Aku akan tetap berusaha." Widuri semakin membulatkan tekadnya dan yakin akan mampu melewati tantangan untuk melunakkan hati anak lelaki 17 tahun itu. Setelah Yasa pergi, Widuri kembali menghampiri Bian dan menemani Bian duduk di tempat itu sampai tiba waktu zuhur lalu mereka pergi ke kamar untuk sholat bersama. Alia mengalami malam terburuk di dalam hidupnya. Penyakit Randy adalah aib baginya dan sungguh ia tak menyangka. Sederet kejutan yang membuat dada sesak terjadi sepanjang malam tadi. Kemunculan Widuri sebagai istrinya Bian dan ditambah lagi dengan fakta soal suaminya. Alia terlihat terpukul dan menangisi nasibnya sepanjang malam sampai ke siang harinya.